Di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu seperti sekarang ini, banyak orang yang mulai mencari penghasilan tambahan. Selain pastinya untuk menambah penghasilan, modal yang dibutuhkan tidaklah terlalu besar. Anda bisa mulai dengan modal yang kecil dengan perhitungan yang tepat. Nah, berikut agar toko Anda yang dijalankan bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Simak tip dan langkah-langkah berikut ini. Let's go! Lokasi menjadi hal yang penting dalam membangun sebuah toko kelontong. Ramai tidaknya pembeli sebuah toko kelontong sangat ditentukan oleh letak toko. Biasanya toko kelontong menyediakan kebutuhan bahan pokok untuk rumah tangga, jadi lokasi yang paling tepat dan strategis adalah toko yang lebih dekat karena mereka tidak perlu berjalan jauh untuk membeli keperluannya. Tak perlu menyewa ruko karena bisa memanfaatkan rumah sebagai lokasi toko. Dengan begitu modal yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit. Dalam memilih lokasi yang baik, sebaiknya perhatikanlah keberadaan saingan. Jangan sampai Anda membangun toko di samping minimarket, karena hal ini dapat menyulitkan Anda dalam merintis usaha yang dijalankan. Setelah mendapatkan lokasi yang sesuai, langkah selanjutnya waktunya Anda untuk mengenali calon konsumen, karena konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sebaiknya lakukan survei terlebih dahulu untuk memastikan barang yang Anda jual benar-benar sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan mengetahui kebutuhan masyarakat, Anda dapat segera menghitung besarnya modal yang dibutuhkan untuk membeli dagangan yang pertama. Selain survei, Anda harus memastikan tidak ada saingan di tempat Anda membuka toko. Keuntungan yang didapat dari bisnis ini pun tidak langsung berjumlah besar. Selain survei, juga cari tahu besarnya pajak yang mungkin dikenakan pada bisnis ini. Ketika Anda ingin memulai sebuah usaha membuka toko sembako, sebaiknya gunakanlah uang dari tabungan, karena baik demi kelangsungan usaha Anda, dan mengambil kredit usaha dari bank memang tidak salah. Namun cara ini tidak dianjurkan, karena belum dapat dipastikan bahwa bisnis yang Anda mulai dapat berjalan mulus atau tidak sesuai yang diharapkan. Melihat kondisi seperti ini, akan sangat beresiko jika Anda mengambil kredit dari bank. Namun jika modal yang Anda miliki kurang dan terpaksa meminjam dari bank, pilihlah bunga yang paling rendah. Anda harus menghitung dengan teliti agar keuntungan yang didapatkan dari warung kelontong dapat menutup angsuran setiap bulan. Setelah modal sudah ada, langkah selanjutnya adalah berbelanja barang-barang untuk dijual. Mencari grosir barang dagangan dengan harga murah menjadi tip memulai usaha sembako. Semakin murah harga barang dagangan yang Anda beli akan semakin besar pula keuntungan yang Anda peroleh. Harga barang di pasar tradisional biasanya lebih murah dibandingkan dengan toko grosir ternama. Barang yang dijual pun tidak kalah lengkapnya. Contohnya saja jika Anda ingin menjual beras, sebaiknya beli langsung dari petani, karena harga yang Anda dapatkan akan lebih rendah dari distributor. Dan jika untuk meningkatkan minat pembeli, Anda bisa menjual beberapa barang dengan potongan harga. Pilihan lainnya, Anda bisa memberi diskon apabila konsumen telah mencapai batas minimal pembelian. Cara ini dinilai cukup efektif untuk mengenalkan toko kepada masyarakat. Jika Anda ingin memiliki bisnis toko kelontong yang sukses, cobalah untuk melakukan inovasi. Sebaiknya barang ditata sedemikian rupa agar tampilan lebih menarik dan rapi. Karena dengan penataan yang rapi dan menarik, pembeli akan menyukainya. Selain itu, pembeli akan mudah dalam memilih barang. Pisahkan barang sesuai dengan jenisnya, dan ada rak tersendiri untuk jenis barang tertentu. Selalu perhatikan tanggal kadaluarsa dari semua produk yang Anda jual. Jangan sampai Anda memberikan barang yang sudah melebihi tanggal jatuh temponya. Selain berbahaya, konsumen akan pergi apabila Anda melakukan kelalaian seperti ini.
Pelayanan yang baik dan ramah merupakan ujung tombak dari setiap bisnis perdagangan. Orang akan senang berkunjung ke toko dengan pelayanan yang baik dan ramah walaupun harga yang dijual lebih tinggi. Jadi harga murah saja tidak cukup untuk menarik perhatian pelanggan. Dan lebih baik lagi dengan melakukan keduanya yakni harga murah dan pelayanan yang baik. Usahakan untuk selalu tersenyum kepada pelanggan yang datang ke toko Anda. Dan usahakan untuk selalu berterima kasih atas kunjungan pelanggan tersebut. Dengan cara ini, pelanggan pun tidak enggan untuk bersikap baik kepada Anda. Dan akan menambah penilaian positif kepada bisnis Anda. Hal terakhir namun paling penting dalam menjalankan bisnis toko adalah pembukuan, karena banyak pemilik toko kebingungan dengan arus dana karena tidak memiliki pembukuan. Pembukuan umumnya berisi keterangan tentang jumlah dana yang keluar dan masuk. Dengan pembukuan ini dapat melacak arus keuangan dengan lebih mudah, keuntungan dan kerugian pun dapat ditentukan dengan lebih mudah.